Oke, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Nah, kali ini lanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya mengenai vektor di ruang dimensi 2. Sebelumnya Ibu ulang sedikit, di pertemuan sebelumnya kan kamu telah mencatat bahwa apa itu vektor. Nah, sebenarnya besaran yang digunakan dalam fisika maupun geometri itu kan ada dua, ada dalam skala maupun dalam vektor, seperti itu. Nah, yang membedakannya, kalau skala itu adalah besaran yang dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal, misalnya panjang, luas gitu toh. Kalau panjangnya kan misalnya 20 cm atau 20 meter kan begitu. Luasnya adalah 100 meter kuadrat dan sebagainya. Ada temperatur, tekanan, dan tegangan. Itu skala ya, yang dapat dinyatakan dengan bilangan tunggal. Nah, kalau vektor itu apa? Kalau vektor itu adalah yang mempunyai besar dan arah. Artinya dia mempunyai besaran yang mempunyai besar dan arah, seperti itu. Nah, jadi misalkan suatu gaya itu yang sering itu dipakai dalam vektor itu adalah misalkan gaya, kan gitu. Dalam fisika ya, kalau kamu ingat lagi, misalkan di pelajaran SMP itu belajar mengenai gaya. Nah, itu kan ada besarannya dan ada juga arahnya gitu. Jadi kalau besarannya itulah yang disebut dengan panjang vektor. Sedangkan gayanya itu disebut dengan arah vektornya, seperti itu. Nah, vektor itu di ruang dimensi 2 itu simbolnya seperti ini. Garis lurus saja tapi mempunyai arah. Artinya mempunyai titik awal, ini ada titik awal dan ini ada titik ujungnya gitu. Nah, penulisan dalam vektor itu bisa dua. Kalau dikatakan vektor AB, berarti titik awalnya A, ini titik awal A, dan titik akhir atau titik ujungnya B. Atau bisa saja langsung dikatakan ini vektor V, begitu. Udah? Nah, sekarang komponen-komponen vektor di R2 itu, misalkan vektor V itu yang berawal di titik A. Kalau titik itu kan selalu berawal dengan X1, Y1. Maksudnya kalau titik itu selalu terdiri dari X dan Y. Sudah? Maka kalau titik awalnya A, maka ini X1, Y1. Dan berakhir atau ujungnya titik akhirnya di B, maka ini adalah X2, Y2, seperti itu. Maka komponen-komponen vektor V dapat dinyatakan secara aljabar, yaitu V1, V2. Artinya gini, vektor V ini terdiri dari V1 dengan V2. Di mana untuk mencari V1 itu kita peroleh dengan cara X2, ini X2 dikurang X1, dan mencari V2 itu yaitu Y2 dikurang Y1, seperti itu. Ini dia mencari V1, X2 kurang X1, sedangkan mencari V2 itu adalah Y2 dikurang Y1. Oke, supaya lebih paham sedikit, kita langsung masuk ke dua buah contoh soal. Di sini nomor 1 dikatakan jika A 3,5 dan B 7,-1, tentukanlah vektor AB. Oke. Nah, kita jawab sama-sama. Tentukanlah vektor AB, kan begitu. Jawab yang nomor 1. Untuk mencari vektor AB itu kan sebenarnya terdiri dari V1 dan V2. Bagaimana mencari V1? Itu adalah X2 dikurang X1. V2 itu
Y2 dikurang Y1. Nah, ini kalau dikatakan vektor AB, berarti ini awal. Sudah? Dan ini akhir. Ini awal berarti ini X1, Y1. Ini akhir berarti X2, Y2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti X2-nya tadi adalah 7 dikurang 3, kemudian Y2-nya negatif 1 dikurang 5, berarti ini 4, negatif 1, negatif 5 itu negatif 6. Oke, jadi vektor AB itu adalah 4, negatif 6. Sudah, begitu. Bisa ya? Oke, yang nomor 2. Jika vektor V-nya 4, 5 mempunyai titik awal 3, negatif 1, tentukanlah titik ujungnya. Nah, seperti ini. Ini sudah vektor. Vektor V-nya itu adalah 4, 5. Berarti kalau ini sudah vektor, berarti ini sudah V1, ini sudah V2. Oke, sekarang bagaimana mencari V1? Kita buat lagi. Mencari V1 itu adalah X2 kurang X1, V2 itu adalah Y2 kurang Y1. Sementara sudah diketahui di sini, ini titik awal. Berarti ini X1, Y1. Maka kita substitusikan aja dia ke sini, ke persamaannya menjadi X2-nya kan tidak diketahui, itu yang ditanya kan begitu. X2 kurang X1 berapa? 3. Kemudian Y2-nya kurang Y1-mu adalah 1. Nah, jadi bisa kita buat seperti ini. 45 sama dengan X2 kurang 3, Y2 kurang 1. Oke. Nah, artinya X2 kurang 3 hasilnya 4. Ini bisa kamu buat X2 kurang 3 sama dengan 4. Maka X2 sama dengan 4. Ini berpindah, maka dia menjadi ditambah 3 sama dengan 7. Gitu. Kemudian yang ini, Y2 dikurang 1 sama dengan 5. Ini berpindah ke sini, Y2 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, jadi kita perolehlah kita perolehlah untuk titik ujungnya atau titik akhir itu adalah X2 Y2 kan, maka dia adalah 7,6. Seperti itu. Bisa ya? Nih. Udah gitu aja untuk vektor yang pertama ini. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana mencari titik awal, titik akhir, atau mencari vektornya, sekarang kita ke ini, vektor-vektor khusus. Sudah, nomor 1 itu namanya vektor posisi. Suatu vektor A yang bertitik awal di O 0,0 dan titik ujung di A, A1, A2 disebut vektor posisi dari titik A tersebut dapat ditulis dengan ini vektor A sama dengan A1, A2 atau penulisannya maksudnya bisa secara kolom atau baris, matriks kolom atau matriks baris kan begitu. Jadi misalkan kalau vektor posisi dari titik A 2,3. Nah, penulisannya bagaimana itu maksudnya? Posisinya bagaimana? Bisa dengan ini, seperti ini vektor untuk matriks kolom seperti ini atau seperti ini juga boleh, yaitu dengan mempergunakan matriks baris. Ya, hanya menentukan posisinya aja, tidak ada menghitung. Itu untuk vektor posisi. Kemudian yang kedua ada vektor 0. Vektor 0 itu artinya vektor yang panjangnya 0. Itu sering dinotasikan dengan ini, seperti ini lambangnya, simbolnya. Dalam vektor
dalam ruang dimensi 2, vektor 0 mempunyai komponen-komponennya itu adalah 0,0. Namanya juga sudah vektor 0, kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan vektor 0, pastinya vektor 0 ini tidak mempunyai arah yang jelas. Tetapi, sekalipun demikian, vektor 0 itu disepakati sebagai suatu vektor. Nah, pada saat kapan vektor 0 itu akan muncul? Nah, vektor 0 itu nanti akan muncul, kemungkinan munculnya itu sebagai hasil dari operasi aljabar vektor yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian yang nomor 3 namanya vektor satuan. Vektor satuan itu adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan yang disebut dengan vektor satuan. Setiap vektor yang bukan 0 mempunyai satuan vektor, yaitu misalkan vektor satuan dari A adalah ini, UA itu artinya vektor satuan. Ini rumusnya, sudah bisa kita buatkan dalam sebuah contoh. Vektor satuan dari A, vektor satuan dari vektor A 34 adalah, nah, vektor satuan namanya, kalau vektor satuannya kan ini kan 1 nih, 1 per, ini panjang vektor, mencari panjang vektor itu, ini dia, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke, dikali dengan vektornya, yaitu 3, 4, maka ini kan kita selesaikan dulu yang di sini. 3 pangkat 2 itu 9 tambah 4 pangkat 2 16, 9 tambah 16 25, akar dari 25 itu adalah 5. Nah, inilah vektor satuannya. Kemudian yang terakhir, vektor basis. Kalau vektor basis ini adalah vektor satuan yang paling tegak lurus yang disebut dengan basis. Jadi, di dalam ruang dimensi 2 terdapat dua vektor basis, yaitu 1, 0 atau 0, 1. Dan kedua vektor ini saling tegak lurus dan terletak pada sumbu koordinat kartesius seperti diperlihatkan pada gambar yang di bawah ini. Oke, itu saja materinya, sangat singkat untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu berikan melalui grup WA. Silakan dicatat, silakan dipahami. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya melalui jalur pribadi atau dari WA grup mata pelajaran. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.